Dibacanya gimana sih Mas Hanta, pertemuan kemarin antara Mas Ahaye, Mbak Puan, siapa yang paling diuntungkan dari pertemuan kemarin? Pertama, sebelum bicara soal keuntungan politik, saya kira kita perlu mengapresiasi pertemuan ini. Pasti secara bagi bangsa negara memberikan manfaat faedah politik yang lebih besar ketimbang hampir tidak ada mudarat politiknya. Karena ini memberikan tontonan pesan politik yang kuat kepada publik tentang politik rekonsiliatif ya, bahwa realitasnya memang ada, kalau istilahnya Bang Deddy tadi kesan atau persepsi ketegangan, ada kontraksi politik, tapi memang dua partai ini hampir 2 dekade tidak berkoalisi, tidak bersama dalam pemerintahan. Ketika PD Perjuangan sekarang bersama Pak Jokowi, 9 tahun perjalanan, Demokrat di luar pemerintahan pun sebaliknya ketika 10 tahun Pak SBY. Nah karena itu pertemuan ini saya kira secara di luar faktor politik elektoral ini memberikan pesan yang kuat kepada publik bahwa harusnya ya begini, tokoh bangsa ada dua tokoh nasional, pimpinan pernah menjadi tokoh kunci ya saya kira, tokoh bangsa, kemudian kalau ini berhasil seandainya yang dilebur itu ada 3 hal. Satu, ada 2 tokoh besar, Pak SBY dan Pak Ibu Mega. Yang kedua adalah 2 kekuatan kutub politik yang berseberangan, berpotensi, ini baru potensi ya untuk bersama. Yang ketiga adalah 2 ceruk atau spektrum konstituen yang diametral juga, itu ada potensi bersama. Nah pesan yang kedua saya kira paling tidak memberikan pesan kepada publik bahwa paling tidak kedua partai ini bisa bergabung dan membuka peluang ya, saya mengatakan membuka peluang kerjasama politik, meskipun saya ingin mengatakan peluangnya sangat kecil sekali. Realitas hari ini kalau dilihat probabilitasnya. Nah kalau dari keuntungan, di mana yang paling untung, baik Partai Demokrat maupun PD Perjuangan memiliki keuntungan politik. Sama-sama punya keuntungan ya, tapi sebenarnya terutama misalnya Partai Demokrat, pasti jelas Demokrat dan AHY itu akan meninggikan posisi tawarnya di koalisi internal koalisi perubahan. Kalau daya tawarnya naik, maka daya tekannya kepada Gus Coy di internal koalisi perubahan juga bisa jadi posisi kuat. Misalnya begini, di luar saja Mbak Puan dan PD Perjuangan pertimbangan sebagai cawapres. Kalau begitu Mas Hanta, sebenarnya apa sih arah ke depan dari pertemuan kemarin ini? Ya, yang pertama memang mereka bersepakat untuk tidak bersama atau tidak bersepakat, itu tadi ya dipertegas, sama arahnya dari Bang Deddy. PD Perjuangan tadi mengatakan tidak untuk melakukan koalisi dalam waktu dekat. Gus Coy juga tidak mengkhawatirkan arahnya akan Demokrat pergi. Nah saya ingin melihatnya dari 2 partai yang bertemu saja. Demokrat jelas tadi saya katakan, Demokrat dan AHY tentu memiliki posisi tawar yang meningkat. Di sisi yang sama maka semakin seksi lah posisi AHY, apalagi tadi sudah dipuji disanjung oleh Gus Coy kan. Nah itu semakin seksi, semakin tinggi posisinya strategis di sana. Nah karena itu ada 2 kemungkinan memang, kalau dinamika yang semakin kencang, kalau misalnya respon pertemuan ini dilanjutkan lagi, ada pertemuan selanjutnya, maka ada 2 kemungkinan. Apakah ini ada kaitannya dengan yang disampaikan salah satu politisi Partai Demokrat akan mengevaluasi posisi Demokrat kalau tidak disegerakan pengumuman cawapres. Nah ada kedua kemungkinan, apakah ini jadi ujian soliditas koalisi perubahan, atau bisa jadi memang mendorong Gus Coy dan 3 partai ini harus lebih cepat mengumumkan cawapres supaya ada kepastian bagi Anies Baswedan. Jadi yang pasti berarti intinya adalah ada efek ya dari pertemuan kemarin, Mas dari sisi Demokrat. Tapi Gus Coy kalau ditanya pasti nggak garu. Kalau ditanya Gus Coy, pasti Gus Coy enggak. Kalau dari Gus Coy bacaan saya, kalau bisa di ujung jelang bulan Oktober keluar nama Kofifa Gus Coy ya.